Salam sehat, salam jumpa lagi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita masuk pada pokok bahasan yang akan kita bahas, perlu kita ketahui bersama bahwa lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Jadi salah satunya ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar mata kuliah pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, maka mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman, bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa, dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Makanya kita lihat hampir di seluruh prodi, bukan hampir ya, tapi di seluruh program studi yang ada di universitas, semuanya ada mata kuliah umum, mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila ini penting untuk kita pelajari bersama ya. Untuk itu, adik-adik diharapkan dapat menguasai yang pertama, bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Yang keempat, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya, berikut kita akan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Adik-adik, sekedar kita mereview kembali, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Nah, sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh. Pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Kemudian sikap gotong royong, lalu musyawarah, dan juga solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nah, coba adik-adik melihat contoh ilustrasi gambar yang ada di sini. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Nah, alasan jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa baca, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya adalah pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan.
Jadi pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Masalah yang terjadi di Indonesia, yang pertama itu adalah masalah kesadaran perpajakan. Nah, kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak, baik itu perorangan maupun lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain, yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan, banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, bagaimana mau membayar pajak kalau warga negara sendiri tidak terdaftar sebagai wajib pajak? Nah, masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Untuk itu, mata kuliah ini perlu dipelajari lagi di perguruan tinggi. Alasannya kenapa kita harus mempelajari lagi mata kuliah pendidikan Pancasila ini? Karena adik-adik adalah generasi muda, generasi penerus, calon-calon pemimpin, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Untuk itu perlu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita masing-masing. Nah, masalah yang berikut adalah masalah lingkungan. Nah, salah satu masalah lingkungan ini adalah masalah sampah. Teman-teman bisa lihat dalam gambar ini bagaimana begitu banyaknya sampah. Nah, sampah-sampah ini kita temukan di sekitaran kita, di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di jalan-jalan, di pinggiran toko, di tempat-tempat umum. Banyak sekali sampah-sampah berserakan, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kesehatan orang lain. Sehingga mereka walaupun sudah banyak tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah, tetapi masih saja orang-orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, yang berikut itu masalah sampah ini juga menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan bersama, dan itu butuh kesadaran dari bukan hanya pemerintah tetapi kesadaran dari kita semua, baik itu sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai individu. Harus ada kolaborasi yang baik sehingga dapat terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan ini masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang berikut ada masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum, kemudian masalah terorisme, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di bangsa Indonesia. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila untuk dipelajari, sehingga visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara.
Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan. Sebagai generasi penerus bangsa, wajib untuk kita memberikan kontribusi yang baik dan benar kepada bangsa kita sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.